Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Putri Duyung kerap menjadi perdebatan mengenai keberadaannya. Namun, ternyata kisah makhluk mitologi ini pernah ditulis dalam kitab-kitab dalam Islam oleh para ulama terdahulu. Tiap kitab tersebut memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk merujuk pada makhluk mitologi, hewan laut setengah manusia dan setengah ikan tersebut. Salah satunya Imam Az-Zaghani dalam kitab Az-Wiba Az-Zaghani yang menyebutkan Putri Duyung dengan sebutan Admiyatul Bar atau manusia laut. Lain halnya dengan kitab Hayya al-Hayawan jilid 1 yang disusun oleh Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Kitab tersebut memang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia yang unik dan langka, namun mungkin keberadaannya sudah punah. Salah satu yang dibahas adalah soal Putri Duyung. Kitab karangan ulama Mesir bermadhab Syafi'iyah tersebut menyebutkan Putri Duyung dengan istilah Insanul Ma dan juga Saikul Bar sebagai sebutan Putri Duyung yang jantan. Keberadaan Putri Duyung dideskripsikan dalam kitab ini berada di Laut Syam pada beberapa waktu. Berikut adalah deskripsi Putri Duyung dalam kitab Hayya al-Hayawan jilid 1. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Hawaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan itu di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk hewan dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Say al-Bahar. Jika dilihat oleh manusia maka mereka senang. Selain itu, salah satu kitab yang mengurai tentang fikih madhab Syafi'i, yakni kitab Hasyiah Al-Buzairimi jilid 4 dan juga Tuhfah Al-Habib Al-Asai Al-Khatib, juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari Putri Duyung. Salah satu karangan yang disebutkan oleh kita karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Syafi'i tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Bernat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki farts atau kemaluan dan juga payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan juga terbahak-bahak. Terkadang ikan itu tertangkap oleh para pelaut, kemungkinan dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Demikianlah terjemah dari kitab tersebut. Adapun persoalan klasifikasi Putri Duyung, apakah termasuk golongan manusia dan juga hewan, Imam Az-Zaghani dalam kitab Az-Wiba Az-Zaghani menyebutkan Putri Duyung tersebut dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh dinikahinya. Dan jika disetubui, maka pelakunya harus dihukum ta'dib ta'zir atau hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan juga kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Bunyi keterangan Imam Az-Zaghani. Melansir laman Fakultas Adab Humainiora UIN Bandung, salah satu ulama kontemporer Ibnu Utsaimin turut memperbolehkan untuk memakannya karena Putri Duyung termasuk dari golongan hewan laut.
Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu karena menurut keinginannya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi dapat ditegaskan bahwa semua ucapan Rasul itu bukan dari nafsu beliau sendiri, akan tetapi wahyu dari Allah dan kebenaran dari Allah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah beliau atau hadis Nabi agar tidak tersesat di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan masa kini terbukti banyak ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya sesuai dengan ilmu modern saat ini. Begitupun juga dengan hadis Nabi yang sangat cocok dengan ilmu pengetahuan. Dan berikut adalah sebagian contoh hadis-hadis Nabi yang terbukti lewat penelitian. Contohnya adalah yang pertama, hadis tentang lalat yang masuk ke dalam air. Karena di dalam sayap lalat terdapat salah satunya mengandung penyakit dan yang satunya lagi mengandung obat. Makanya Nabi SAW memerintahkan kalau ada lalat yang jatuh ke dalam air atau gelas berisi air, maka celupan kedua-duanya karena di sayap satunya mengandung obat. Yang kedua tentang bahaya obesitas atau kelebihan berat badan, yaitu hadis mengenai porsi makanan yang tepat untuk tubuh. Sepertiga diisi makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi tidak diisi atau untuk sebagai tempat untuk bernafas. Yang ketiga, wabah dan karantina yang berjangkit dan pembatasan bertemu. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Keempat, manfaat siwak bagi kesehatan tubuh, gigi. Dan yang kelima, khitan yang mengandung kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan hadis-hadis Nabi telah diuji sampai hingga saat ini selama beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun, dan terbukti bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan ini membuktikan bahwa hadis Nabi berasal dari wahyu Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan banyak orang masuk Islam karena kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.